Banjir besar yang melanda Sumatera memicu silang pendapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuding ulah manusia sebagai biang kerok, sementara sejumlah pakar menekankan faktor alam yang tak bisa diabaikan. Perbedaan pandangan ini membuka perdebatan lebih luas soal akar masalah bencana dan arah solusi yang mesti ditempuh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, terus memperbaharui data mengenai korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Berdasarkan data terkini BNPB pada Rabu 3 Desember 2025 pukul 6.30 WIB, data korban menunjukkan korban jiwa 753 orang meninggal, 650 hilang, dan 2.600 luka-luka. Kerusakan rumah 3.600 rusak berat, 2.100 rusak sedang, 3.700 rusak ringan. Fasilitas umum terdampak, jembatan rusak 39,34%. Fasilitas pendidikan 42,5%. Fasilitas ibadah 16,97%. Fasilitas kesehatan 1,18%. Pengungsi 106.200 di Sumatera Barat, 538.000 di Sumatera Utara, 1,5 juta di Aceh. Total terdampak 3,3 juta jiwa. Anies soroti banjir dan longsor di Sumatera. Anies Baswedan menanggapi bencana banjir dan longsor di Sumatera dengan menyoroti kerusakan lingkungan sebagai penyebab utama. Ia mengutip Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sebagai pengingat bahwa kerusakan alam terjadi akibat perbuatan manusia. Melalui unggahan di Instagram, Anies menegaskan bahwa fenomena badai, banjir bandang, hingga gunung meletus harusnya menjadi cermin bagi manusia untuk memperbaiki cara memperlakukan alam. Ia menilai pelanggaran tata ruang, penebangan hutan, pencemaran pesisir, dan perusakan habitat satwa telah memperparah bencana yang pada dasarnya merupakan peristiwa alam. Menurutnya, etika dalam menjaga lingkungan harus dikembalikan agar bencana tidak terus berulang. Sebelumnya, Anies juga menyinggung soal tobat ekologis yang harus dilakukan manusia demi menyelamatkan alam dan lingkungan. Adapun tobat ekologis pernah menjadi topik yang dibawa Anies Baswedan saat mencalonkan diri sebagai presiden di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 lalu. Saat itu, pasangan calon wakil presiden, Cawapres, Anies, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyinggung soal tobat ekologis dalam sesi debat Cawapres putaran keempat, Minggu, 21 Januari 2024. Menurut Cak Imin, tobat ekologis perlu dilakukan sebab bencana ekologis telah terjadi di mana-mana. Karenanya, Cak Imin mengajak semua pihak untuk melakukan tobat ekologis. Secara harfiah, tobat ekologis adalah panggilan untuk mengakui kesalahan, kejahatan, dan kelalaian manusia terhadap lingkungan alam, lalu bertobat dengan sepenuh hati untuk mengubah perilaku, dari penguasa alam menjadi makhluk yang lebih peduli dan menjaga kelestarian alam. Dengan melakukan tobat ekologis, manusia harus lebih menyadari hubungannya secara lebih mendalam dengan alam, sebagai sesama ciptaan Tuhan. Penjelasan pakar soal penyebab bencana di Sumatera. Para ahli dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, FIT, Institut Teknologi Bandung, ITB, menegaskan bahwa bencana ini bukan hanya dipicu oleh faktor alam semata, melainkan akibat interaksi kompleks antara kondisi atmosfer, perubahan geospasial, serta kapasitas tampung wilayah yang kian menurun. Kondisi atmosfer yang ekstrim, fenomena siklon tropis, serta perubahan penggunaan lahan yang mengurangi kapasitas serapan air menjadi penyebab utama bencana ini, ungkap tim pakar FIT ITB dalam penjelasannya. Mereka menekankan, upaya mitigasi harus dilakukan secara multidisipliner, tidak hanya mengandalkan penanganan darurat ketika bencana terjadi. Upaya mitigasi yang efektif harus melibatkan pendekatan multidisipliner, termasuk pengelolaan lingkungan, perencanaan tata ruang, dan teknologi peringatan dini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan risiko bencana banjir bandang dapat diminimalkan dan dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi secara signifikan. Lanjut narasi ahli tersebut. Dr. Muhammad Rais Abdillah, SC, MSc, ahli dari kelompok keahlian sains atmosfer FIT ITB, menjelaskan bahwa saat ini wilayah Sumatera bagian utara sedang berada pada puncak musim hujan tahunan. Wilayah ini memiliki pola hujan sepanjang tahun dengan kemungkinan 2 puncak musim hujan dalam 1 tahun. Saat ini, wilayah Tapanuli sedang mengalami puncak musim hujan tersebut, katanya. BMKG mencatat curah hujan ekstrim lebih dari 300 mm per hari. Sebagai perbandingan, intensitas hujan ekstrim di Jakarta pada banjir besar Januari 2020 mencapai sekitar 370 mm dalam 1 hari. Fenomena atmosfer semakin rumit sejak munculnya sistem pusaran, vortex, yang berkembang menjadi siklon tropis senyar di Selat Malaka pada 24 November lalu.
Siklon ini memicu suplai uap air besar-besaran dan memperluas wilayah hujan di Sumatera bagian utara. Dr. Rais menjelaskan, fenomena atmosfer skala meso dan sinoptik, seperti vortex siklonik dan cold surge vortex, membawa angin kuat dari utara dengan massa udara lembab. Kondisi ini memperbesar intensitas hujan dan risiko banjir. Dari sisi geospasial, pakar ITB lainnya, Dr. Heri Andreas, ST, MT, mengingatkan bahwa banjir tak bisa dilepaskan dari kondisi daratan. Banjir tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan, tetapi juga oleh bagaimana air diterima, diserap, dan dikelola oleh permukaan bumi, ujarnya. Wilayah yang kehilangan tutupan hutan maupun rawa mengalami penurunan drastis kemampuan menyerap air, sehingga limpasan air meningkat cepat menuju sungai dan kawasan pemukiman. Para pakar menekankan mitigasi tak boleh berhenti pada pembangunan tanggul atau normalisasi sungai. Konservasi kawasan resapan, penataan ruang berbasis risiko, serta pemodelan geospasial komprehensif harus menjadi prioritas. Sistem peringatan dini yang komunikatif dan mudah dipahami juga menjadi kunci agar masyarakat bisa melakukan langkah antisipasi lebih cepat. Informasi mengenai potensi bencana harus disampaikan secara jelas, termasuk waktu, lokasi, serta tindakan yang harus dilakukan masyarakat. Sorotan di media sosial. Pernyataan terbaru Anies Baswedan yang menyebut banjir di Aceh dan Sumatera sebagai bencana buatan manusia dan menuntut pelakunya diadili, menuai reaksi keras dari warganet. Netizen ramai-ramai membandingkan sikap kerasnya sekarang dengan alasan-alasan yang pernah ia lontarkan saat ibu kota dilanda banjir. Jakarta banjir aja lu nyalahin air salah parkir, terus curah hujan juga salah. Tulis akun Aks dalam kolom komentar yang disukai oleh puluhan pengguna lain. Akun lain, Arya Wurp, menambahkan dengan nada satir, tiba banjir di Jakarta dia bilang karena curah hujan. Selain soal inkonsistensi, banyak juga yang menuduh Anies hanya pandai beretorika tanpa memberikan aksi nyata. Warganet membandingkannya dengan para influencer yang sibuk menggalang donasi untuk para korban. Influencer pada sibuk cari donasi buat bantuan. Ini malah pansos di atas penderitaan orang lain, tulis seorang netizen. Komentar lain menuntut Anies untuk bertindak, bukan hanya berbicara. Minimal nyumbanglah. Gak usah banyak omong-omong, nyumbang seikhlasnya, dibandingkan omong-omong, tulis pengguna lainnya. Sementara akun Kamaruddin Ghani, Anies baca gaya komentar orang, di medsos, kok gak merubah pola nyari panggungnya ya? Tanyanya. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini, meminta Kementerian Kesehatan, Kemenkes, RI mengirimkan tenaga kesehatan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bahkan, dia mengusulkan agar dibentuk Satuan Tugas Tenaga Kesehatan, Satgas Nakes, tanggap bencana. Mereka harus segera diturunkan untuk membantu warga yang terkena musibah. Waspadai penyakit pasca banjir, utamakan lansia dan anak-anak. Siapkan rumah sakit dan puskesmas untuk merawat mereka yang sakit, kata Yahya kepada wartawan, Rabu, 3 Desember 2025. Legislator Golkar itu meminta Kemenkes membentuk posko-posko kesehatan di daerah terdampak. Dia juga mengusulkan adanya Satgas Nakes tanggap bencana oleh Kemenkes supaya cepat mengatasi kejadian serupa. Cek kesehatan semua warga yang terdampak bencana, khususnya mereka yang tinggal di tempat-tempat pengungsian. Koordinasikan dengan dinas daerah, rumah sakit daerah, dan puskesmas-puskesmas. Siapkan posko-posko kesehatan di tengah-tengah warga masyarakat yang terkena bencana, kata dia. Bagi yang sakit, dia menyebut para pengungsi harus segera dirawat di rumah sakit yang ada di daerah itu. Siapkan dokter untuk mengobatinya, dibantu nakes untuk merawatnya. Saya juga mengusulkan Kemenkes punya Satgas Tanggap Bencana sehingga selalu siap siaga kalau ada bencana dimanapun di tanah air ini, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.